Ya, sebenarnya yang saya sampaikan juga pernah saya sampaikan di beberapa kesempatan sebelumnya dengan CNBC juga, adalah mengubah paradigma bagaimana pemerintah membantu masyarakat yang paling membutuhkan, ya. Karena selama ini jurus utama yang dipakai dan paling banyak menyerap anggaran, bahkan tahun ini diperkirakan katanya bisa sampai 500 triliun, itu adalah subsidi BBM, di mana itu adalah esensinya subsidi terhadap harga, harga komoditas maupun harga produk. Ya, dalam hal ini kita memberikan subsidi baik untuk BBM, listrik, LPG 3 kilogram, dan juga ada subsidi pupuk misalnya. Nah, ini cara yang barangkali efektif dalam jangka sangat pendek, tetapi akan menyulitkan dalam jangka panjang karena bentuk subsidi ini akhirnya banyak salah sasaran, ya, karena yang disubsidi adalah harganya atau komoditasnya. Karena itu kita sudah harus beralih seperti layaknya kebanyakan negara maju, yaitu memberikan yang namanya social assistance, ya, atau social security, semacam jaminan atau bantuan sosial yang tepat sasaran, di mana kita sudah punya misalnya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian juga sudah ada yang namanya program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai dan seterusnya. Kuncinya adalah perluasan atau penguatan bantuan sosial adalah kepada rumah tangga yang dituju. Ya, siapa yang rumah tangga yang dituju? Dalam pandangan saya, yang harus dijaga itu adalah tidak hanya yang hidup di bawah garis kemiskinan, tetapi juga yang kategori rentan miskin, bahkan diperluas sampai yang kelompok yang namanya aspiring middle class atau pra kelas penengah. Ya, menurut saya mereka secara income mungkin tidak tergolong miskin, tetapi sebenarnya masih mepet, masih rentan ya terhadap kemungkinan dia jatuh kembali miskin kalau ada inflasi tinggi seperti kejadian akhir-akhir ini maupun ada kenaikan beberapa harga komoditas pokok ya sehingga perlu ada bantalan sosial ini. Dan kedua, selain memperluas adalah keakurasian ya, akurasi dari data ya. Apalagi yang seperti sering saya katakan, ini era digitalisasi di mana seharusnya pendataan ini harusnya menjadi lebih baik, lebih mudah, dan lebih tepat sasaran. Ya, tidak ada alasan lagi sebenarnya untuk salah data segala macam kalau kita sudah masuk dalam era digital ini. Jadi penekanan saya adalah kita harus mengubah mindset ya. Jadi tidak sedikit-sedikit mensubsidi harga, tetapi berikan bantuan langsung kepada keluarga-keluarga atau rumah tangga yang membutuhkan. Oke, kalau pandangan Anda seperti apa, Peter? Jaring pengaman sosial seperti apa sih yang harus digelontorkan oleh pemerintah supaya bisa menekan lonjakan inflasi? Apalagi di tahun depan di APBN 2023 juga ditargetkan inflasi mencapai 3,6%. Ya, sebenarnya pemerintah, ini Pak Bambang tahu persis ya, pemerintah itu program bantuan kepada masyarakat bawah itu luar biasa banyaknya, ya. Baik itu dalam bentuk bantuan sosial maupun juga dalam bentuk bantuan-bantuan kepada UMKM. Itu luar biasa banyaknya. Ya. Sayangnya berbagai program ini tadi ya tanda kutip itu ragamnya terlalu banyak dan kemudian cenderung tidak terkoordinasi, ya, tidak menjadi sebuah satu program yang menyatu, ya, dan yang paling buruknya adalah tidak cukup tepat sasaran, ya. Banyak ya karena memang tidak menggunakan basis data yang kuat, ini menjadi tidak tepat sasaran. Nah, kalau ini diperkuat seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa ya, yang saya kira kalau benar-benar dikelola dengan baik, tepat sasaran, disatukan ya. Coba bayangkan semua berbagai bentuk bantuan-bantuan itu disatukan, itu menjadi secara volume, secara nilai, ya, secara nilai itu akan berarti bagi mereka yang dibantu, ya. Apalagi kalau itu kemudian tepat sasaran pada mereka yang benar-benar perlu dibantu, ya. Nah ini akan bernilai sehingga apapun yang dihadapi oleh masyarakat, ya, itu mereka akan mampu menghadapinya, ya. Inflasi yang tinggi, sok-sok seperti itu di dalam perekonomian mereka akan mampu menghadapi. Dan ini tentunya akan menjadi di satu sisi menjadi mengurangi beban di sosialnya, di satu sisi bisa menjadi peluang pasar tersendiri ya di dalam perekonomian kita dan akan membantu proses
pertumbuhan ekonomi kita lebih lanjutnya. Oke, Pak Bambang, di tengah inflasi yang kian memanas, rupiah juga terus bergerak melemah bahkan sudah menembus 15.200. Seperti apa pandangan Anda terkait dengan pergerakan rupiah akhir-akhir ini? Ya, tentunya kalau kita lihat pergerakan rupiah akhir-akhir ini, kita juga harus melihat di sisi lain bagaimana pergerakan US dollar. Jadi rupanya yang terjadi hari ini karena Federal Reserve baru saja menaikkan tingkat suku bunga secara agresif ya, 75 basis poin untuk selevel Fed itu sesuatu yang signifikan ya, karena dampaknya itu kan memang global. Nah, kalau kita lihat yang terjadi hari ini adalah penguatan yang cukup ekstrim dari US dollar terhadap semua mata uang. Bahkan saya mendapatkan suatu grafik yang menunjukkan bagaimana US dollarnya itu istilahnya curam ke atas, sedangkan British pound sterling, Japanese yen, kemudian ada euro ya, itu sebaliknya dia bergerak menuju ke bawah ya. Nah, jadi otomatis dengan kondisi dolar yang menguat sedemikian rupa, rupiah mau tidak mau akan terpengaruh karena kan spread atau perbedaan antara tingkat bunga rupiah dengan dolar itu menjadi semakin signifikan ya. Pasti terjadi yang namanya pergerakan modal, capital outflow dari mungkin pasar modal kita, dari pasar obligasi kita ke sesuatu yang basisnya adalah US dollar, bisa treasury bill maupun pasar saham yang ada di Amerika misalkan ya. Jadi kalau saya melihat memang kita harus antisipasi ya. Dan menurut saya BI sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik karena tidak tidak buru-buru untuk langsung menaikkan begitu setiap kali Fed menaikkan ya. Mhm. Tapi ya memang pada akhirnya tidak mungkin dipungkiri bahwa kalau melihat tadi mata uang yang kuat-kuat seperti pound sterling saja juga sekarang posisinya makin melemah terhadap US dollar, ya pasti rupiah meskipun kita sedang mempunyai ketahanan eksternal yang lumayan ya dengan surplus current account, dengan trade balance yang begitu baik, maka perkiraan saya meskipun terjadi depresiasi tapi barangkali tingkat depresiasinya tidak sebesar kalau kondisi ketahanan eksternal kita tidak sebaik seperti sekarang. Oke, artinya memang pelemahan rupiah akhir-akhir ini imbas pergerakan dolar Amerika Serikat yang melonjak. Tapi Bapak Bambang, dibandingkan dengan negara-negara lain sebetulnya seperti apa sih daya tahan rupiah? Kalau saya lihat itu kan tergantung kepada ketahanan kita sendiri. Ya, seperti saya katakan tadi, karena kita mempunyai trade balance yang cukup besar, ya, neraca perdagangan yang surplusnya cukup besar, maka surplus itu bisa menutupi defisit yang terjadi di neraca jasa kita, ya, service account. Sehingga akhirnya current account, transaksi berjalan kita mengalami surplus. Ini merupakan istilahnya kalau saya katakan ini amunisi yang sangat tangguh untuk menghadapi berbagai goncangan dari luar, ya. Ditambah lagi kemudian kalau dari sisi neraca modalnya ya, yang inflow baik dari FDI ya maupun dari FDI terutama itu masih cukup baik. Yang mungkin masih mengalami gangguan adalah yang dari sisi ini, dari sisi pasar modal ya maupun Portfolio. dari obligasi ya. Jadi kita melihat di sini dengan balance of payment raca pembayaran yang masih solid ya, cadangan devisa yang juga cukup besar, maka seharusnya rupiah punya ketahanan yang cukup baik. Oke, Pak Peter, selain melihat fundamental Indonesia yang bisa dikatakan masih cukup solid, sebetulnya antisipasi apa lagi sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah di tengah indeks dolar Amerika Serikat yang terus menanjak? Ya, saya kira yang paling utama yang harus dilakukan adalah menjaga confident tadi, eee, Mbak, ya. Tadi disampaikan oleh Pak Bambang, sekarang ini pelemahan rupiah kan lebih disebabkan oleh penguatan dolar. Bukan rupiahnya melemah, tetapi dolar yang menguat seiring dengan kebijakan The Fed yang begitu, agresif menaikkan suku bunga acuan, ya. Selama tahun ini aja The Fed itu sudah menaikkan 300 basis point. Sementara Bank Indonesia hanya menaikkan sampai sejauh ini baru 75 basis point. Sehingga spread ya, suku bunga internasional kita itu menyempit ya. Sekarang ini spread antara suku bunga acuannya The Fed dengan kita itu hanya 100 basis point. Itu adalah tersempit ya, yang paling sempit sepanjang sejarah ya. Dan itu memang bisa memunculkan ya modal asing keluar dan kemudian menekan rupiah seperti yang kita alami sekarang ini ya.
Nah, tetapi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, dengan kondisi eksternal kita yang relatif kuat, ya kita diuntungkan dengan kenaikan harga komoditas itu yang justru menyebabkan kita mengalami surplus neraca perdagangan yang begitu besar, ya, yang kita selama ini biasanya mengalami defisit current account, sekarang ini justru current account-nya bisa surplus. Ini benar-benar menjadi modal besar untuk kita bisa bertahan di tengah himpitan, di tengah tekanan pelemahan rupiah akibat kenaikan suku bunga The Fed tadi. Oke, Nah, tapi yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan apa yang disampaikan tadi, modal kita fundamental yang kuat itu untuk benar-benar memupuk confident market, confident dari para pelaku pasar untuk yakin bahwasanya Bank Indonesia mampu mengelola tekanan rupiah ini sehingga rupiah nanti bisa kembali ke level yang baik dan volatility-nya bisa terjaga. Yang paling penting bukan level, tetapi yang paling penting adalah volatility-nya terjaga.